Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riliata Beris Laban dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai tentang perencanaan penyuluhan pertanian. Kita akan membahas mulai dari pengertian, unsur-unsur penting, hingga manfaat dari perencanaan penyuluhan dalam bidang pertanian. Langsung saja kepada pembahasan pertama, yaitu pengertian perencanaan penyuluhan pertanian. Jadi, perencanaan penyuluhan pertanian itu bisa dibilang langkah awal yang menyusun rencana kegiatan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan petani, potensi wilayah, dan juga program pembangunan pertanian nasional. Dengan perencanaan yang baik, pelaksanaan penyuluhan dapat berjalan efektif sesuai kondisi lapangan, memaksimalkan hasil dan mengurangi hambatan. Perencanaan juga berfungsi menyatukan berbagai kepentingan agar program lebih tepat sasaran dan bermanfaat. Selanjutnya, pentingnya perencanaan penyuluhan. Nah, kenapa perencanaan ini sangat penting? Karena perencanaan adalah landasan utama keberhasilan suatu program penyuluhan. Dengan perencanaan yang matang, penyuluhan bisa mengambil keputusan strategis yang tepat waktu, apalagi kalau kebutuhan petani berubah seiring waktu. Selain itu, perencanaan juga membantu mengatur sumber daya yang ada, supaya kegiatan yang penyuluhan lebih terarah dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Selanjutnya ada unsur utama perencanaan penyuluhan. Kalau kita lihat lebih dalam, ada beberapa unsur utama dalam perencanaan penyuluhan. Pertama, analisis kondisi dan potensi wilayah. Kedua, identifikasi masalah dan kebutuhan petani. Ketiga, penetapan tujuan dan sasaran yang jelas. Dan terakhir, penyusunan strategi serta kegiatan penyuluhan. Unsur-unsur ini penting supaya program yang dibuat benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan dan bisa dievaluasi dengan mudah. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan. Faktor keberhasilan perencanaan itu cukup banyak. Misalnya kemampuan penyuluh dalam memahami kondisi lapangan dan kebutuhan petani. Kemudian ada juga faktor ketersediaan teknologi, sarana dan prasarana, serta kondisi sosial budaya masyarakat. Yang gak kalah penting adalah faktor pendanaan. Kalau anggaran tidak memadai, tentu pelaksanaan rencana akan terganggu. Makanya semua faktor ini harus diperhitungkan sejak awal agar rencana bisa dijalankan secara realistis dan efektif. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan perencanaan penyuluhan. Tahapan pelaksanaan perencanaan dimulai dari pengumpulan data tentang kondisi sosial, ekonomi, dan teknis pertanian di wilayah sasaran. Data itu kemudian dianalisis untuk menemukan masalah utama dan kebutuhan prioritas petani. Selain itu, disusun strategi penyuluh yang efektif dan metode yang paling cocok. Tahap terakhir adalah merancang kegiatan serta mengalokasikan sumber daya dengan efisien sambil melibatkan semua pihak agar prosesnya partisipatif dan lengkap. Selanjutnya, ada metode dan pendekatan dalam menyusun rencana. Dalam penyusunan rencana, penyuluh biasanya menggunakan metode partisipatif seperti FGD atau PRA. Tujuannya supaya petani ikut terlibat langsung dan merasa memiliki program yang dirancang. Selain itu digunakan juga analisis SWOT untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dengan begitu, strategi yang disusun bisa lebih realistis dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, terdapat tantangan dan solusi dalam perencanaan penyuluhan. Tentu saja, dalam proses perencanaan ada banyak tantangan yang dihadapi. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan data, partisipasi petani yang masih rendah, dan sumber daya penyuluh yang terbatas. Selain itu, perubahan iklim dan kondisi pasar juga menuntut perencanaan yang fleksibel. Solusinya, penyuluh perlu terus dilatih, petani perlu lebih dilibatkan dalam proses perencanaan, dan teknologi informasi harus dimanfaatkan agar keputusan lebih berbasis data. Manfaat perencanaan penyuluhan. Kalau perencanaan dilakukan dengan baik, manfaatnya besar. Koordinasi antar pihak seperti pemerintah, penyuluh, dan petani bisa berjalan lebih lancar. Selain itu, kegiatan penyuluhan jadi lebih mudah dikendalikan, dimonitor, dan dievaluasi secara baik. Selanjutnya, manfaat perencanaan penyuluhan. Kalau perencanaan dilakukan dengan baik, manfaatnya besar. Koordinasi antar pihak seperti pemerintah, penyuluh, dan petani bisa berjalan lebih lancar. Selain itu, kegiatan penyuluh jadi lebih mudah dikendalikan, dimonitor, dan dievaluasi. Secara keseluruhan, perencanaan membantu agar semua kegiatan penyuluhan mengarah pada pembangunan pertanian yang produktif dan berkelanjutan. Ini dia referensi yang saya gunakan dalam pemaparan materi saya.
Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan materi yang saya sampaikan yaitu perencanaan penyuluhan pertanian itu sangat penting untuk memastikan kegiatan penyuluhan berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan petani. Dengan perencanaan yang matang, penyuluh bisa menentukan tujuan, strategi, dan kegiatan yang tepat berdasarkan kondisi wilayah. Selain itu, dukungan sumber daya manusia, teknologi, dan pendanaan juga menjadi faktor penting agar program penyuluhan berhasil dan berdampak nyata. Demikian pemaparan materi dari saya, semoga penjelasan ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pentingnya perencanaan dalam kegiatan penyuluhan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan baik kata maupun penjelasan.